Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu menjaga kita dalam setiap langkah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi cahaya penuntun di tengah gelapnya hati manusia. Saudaraku, semoga engkau yang mendengar hari ini selalu dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi hati yang tenang dalam menghadapi segala ujian hidup. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hatimu gelap? Gelap karena kecewa, gelap karena patah hati, gelap karena kehilangan, atau gelap karena dosa yang menumpuk? Ada masa dalam hidup ketika senyuman di wajah tidak mampu menutupi resah di dada. Tidur tidak nyenyak, pikiran kacau, hati tidak tenang. Semua terasa hampa, seakan cahaya hidup padam. Lalu, apa yang engkau cari saat itu? Cahaya. Sebuah cahaya yang bisa menenangkan jiwa, yang bisa menghapus rasa sesak, yang bisa membuatmu berdiri lagi setelah jatuh. Ceramah ini kita tujukan untuk merenungi bagaimana Allah selalu menyediakan cahaya bagi hambanya. Cahaya itu bukan lampu, bukan sinar matahari, melainkan ketenangan yang menembus hati. Saat hati gelap, Allah tidak pernah membiarkanmu sendiri. Ia selalu menyalakan cahaya bagi siapa saja yang mau mencarinya. Hari ini kita akan membahas 5 cara Allah memberikan cahaya yang menenangkan jiwa. Semoga setelah ini, ketika hati kita gelap, kita tahu kemana harus melangkah. 1. Cahaya dari kesadaran mengingat Allah. Saudaraku, ketika hati terasa gelap, biasanya kita sibuk mencari pelarian. Ada yang melampiaskan pada hiburan berlebihan, ada yang melarikan diri dalam kesibukan, bahkan ada yang memilih diam dan membiarkan hati semakin tenggelam. Namun tahukah engkau? Gelapnya hati tidak akan pernah bisa diterangi oleh dunia. Gelapnya hati hanya bisa diterangi oleh cahaya yang datang dari Allah. Dan cahaya itu lahir dari kesadaran untuk mengingatnya. Coba engkau renungkan. Pernahkah engkau duduk sendirian di malam hari, setelah seharian penuh dengan masalah? Kepala terasa penuh, dada terasa sempit, mata sulit terpejam. Lalu, entah bagaimana, engkau berbisik lirih. Ya Allah, hanya 2 kata, namun tiba-tiba ada rasa lapang yang merayap perlahan di dalam hati. Masalah belum selesai, tanggungan belum lunas, luka belum sembuh. Tetapi hatimu menjadi sedikit lebih kuat. Itulah, saudaraku, cahaya yang lahir dari kesadaran mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan hanya dengan ucapan di bibir, tapi dengan kesadaran di hati. Ada orang yang lisannya banyak menyebut, namun hatinya lalai. Cahaya itu tidak akan masuk. Tetapi ada pula yang ucapannya sederhana, bahkan mungkin hanya diam, tapi hatinya penuh kesadaran bahwa Allah sedang melihat, Allah sedang mendengar, dan Allah selalu dekat. Dari kesadaran itulah cahaya perlahan masuk. Seorang ayah yang sedang kebingungan mencari nafkah, pulang ke rumah dengan wajah letih. Anak-anak menatapnya dengan penuh harap. Ia duduk, diam, lalu menatap langit sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku butuhkan, aku serahkan semuanya pada MU." Besok pagi, entah bagaimana, ia diberi jalan. Mungkin ada tetangga yang memberi tawaran kerja, mungkin ada orang yang tiba-tiba membantu. Cahaya dari mengingat Allah bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga membuka jalan yang tidak pernah kita duga. Saudaraku, orang yang selalu mengingat Allah ibarat seseorang yang membawa lentera di tengah malam. Lentera itu tidak mengubah malam menjadi siang, tapi cukup untuk menuntun langkah satu demi satu. Begitu pula hatimu. Mengingat Allah tidak serta-merta menghapus masalah, tetapi cukup untuk membuatmu tidak terjatuh dalam kegelapan. Ada satu hal yang penting engkau pahami. Gelapnya hati seringkali bukan karena masalah terlalu besar, tapi karena engkau lupa siapa yang lebih besar dari masalah itu. Ketika engkau ingat bahwa Allah Maha Besar, maka masalah yang tadinya terasa menekan menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya mengecil, tapi karena hatimu membesar dengan cahaya keyakinan. Cahaya dari kesadaran mengingat Allah juga membuatmu lebih jernih memandang. Misalnya, engkau sedang kecewa pada seseorang. Hatimu gelap karena merasa dikhianati. Namun ketika engkau sadar bahwa Allah selalu melihat, engkau memilih menahan amarah, engkau memilih memaafkan,
engkau memilih menyerahkan semuanya pada Allah. Apa yang terjadi? Hatimu lebih ringan, wajahmu lebih tenang, dan langkahmu lebih mantap. Cahaya itu mengeluarkanmu dari kegelapan dendam menuju terang kasih sayang. Maka, saudaraku, jangan remehkan kekuatan sederhana dari mengingat Allah. Saat engkau menyebut namanya dengan hati yang sadar, engkau sedang menyalakan lilin kecil dalam ruang gelap hatimu. Lilin itu mungkin kecil, tetapi cukup untuk menuntunmu. Dan jika engkau terus menyalakan lilin-lilin kecil itu setiap hari, kelak ruang hatimu akan penuh cahaya. Itulah cahaya pertama yang menenangkan jiwa, kesadaran untuk selalu mengingat Allah. 2. Cahaya dari kesabaran dalam ujian. Saudaraku, pernahkah engkau merasa ujian datang bertubi-tubi, hingga seakan tidak ada jeda untuk bernapas? Pagi ada masalah, sore datang cobaan baru, malam pun tidak tenang. Dalam keadaan seperti itu, hati kita sering kali gelap. Kita bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa harus seberat ini? Disinilah rahasia cahaya dari Allah bekerja. Cahaya itu bernama sabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar bukan berarti diam tanpa bergerak. Sabar adalah menerima kenyataan dengan tenang, sambil tetap melangkah mencari jalan keluar, tanpa kehilangan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Bayangkan seorang ibu yang ditinggalkan suaminya karena perceraian. Hatinya gelap, hidupnya terasa runtuh. Orang-orang di sekitarnya berbisik, kasihan, bagaimana ia bisa membesarkan anak-anak. Namun ibu itu memilih bersabar. Ia menata hidupnya perlahan, bekerja seadanya, mengurus anak dengan penuh kasih. Awalnya berat, sering menangis diam-diam. Tetapi sabar itulah yang menjadi lentera. Dengan sabar, ia bertahan melewati hari demi hari. Beberapa tahun kemudian, anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Bukankah sabar itu cahaya? Ia tidak hanya menuntun ibu itu melewati gelap, tapi juga menumbuhkan sesuatu yang indah di masa depan. Saudaraku, sabar adalah cahaya kecil, seperti lentera di malam gelap. Ia tidak bisa mengubah malam menjadi siang, tetapi cukup untuk menuntunmu melangkah selangkah demi selangkah. Gelapnya masalah tetap ada, tetapi engkau tidak lagi buta. Sabar itu yang menahanmu dari keputusan tergesa-gesa, dari kata-kata yang menyakiti, dari tindakan yang hanya menambah masalah. Pernahkah engkau melihat seseorang yang menghadapi sakit bertahun-tahun? Mungkin penyakit itu membuat tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap teduh. Dari mana keteduhan itu? Dari sabar yang terus ia jaga. Ia tahu bahwa sakit itu sementara, dan kesabaran akan membawa cahaya ke dalam hatinya. Begitu juga dengan masalah rezeki. Ada orang yang diuji dengan kesempitan, gajinya pas-pasan, bahkan kadang tidak cukup. Tapi ia tetap bersabar, tetap bekerja dengan jujur, tetap menafkahi keluarganya dengan apa adanya. Di tengah keterbatasan itu, ia masih bisa tersenyum, masih bisa berbagi walau sedikit. Itulah cahaya dari sabar. Sabar tidak membuat uangnya bertambah saat itu juga, tapi sabar membuat hatinya cukup. Sabar juga melatih hati untuk tidak mudah goyah. Seorang pedagang mungkin rugi berkali-kali, tetapi karena sabar, ia tidak berhenti. Justru dari sabar itu, ia belajar memperbaiki kesalahan, belajar mengatur ulang strategi. Akhirnya, ia berhasil. Dan ketika sukses datang, ia tidak sombong, karena ia tahu bagaimana rasanya berjuang dalam sabar. Saudaraku, sabar itu indah bukan hanya karena ia menahan kita dari keputusasaan, tetapi juga karena sabar membawa kita lebih dekat pada Allah. Saat engkau sabar, engkau sedang berkata dalam hatimu, "Aku percaya, Allah punya rencana. Aku percaya, semua ini tidak sia-sia. Aku percaya, ujian ini akan berakhir dengan kebaikan." Keyakinan itu adalah cahaya yang menenangkan jiwa. Gelapnya hati sering muncul karena kita ingin semua cepat selesai, padahal hidup tidak selalu seperti itu. Ada proses, ada waktu, ada jalan panjang. Sabar adalah cahaya yang membuatmu kuat menunggu hingga waktunya tiba. Maka, jika hari ini engkau sedang diuji, jangan anggap sabar itu beban. Jadikan sabar sebagai cahaya. Ingatlah,
Sabar itu bukan berarti engkau tidak boleh menangis. Menangislah jika memang perlu. Tetapi setelah air mata kering, tetaplah berdiri. Itu sabar. Sabar itu bukan berarti engkau tidak boleh kecewa. Kecewalah. Itu manusiawi. Tetapi jangan sampai kecewa itu membuatmu berhenti. Itu sabar. Saudaraku, sabar adalah cahaya yang mungkin kecil, tetapi cukup untuk membuatmu bertahan dalam gelapnya ujian. Dan pada akhirnya, sabar itu akan menuntunmu menuju terang kehidupan yang lebih indah. 3. Cahaya dari syukur pada hal-hal kecil. Saudaraku, salah satu sebab hati kita terasa gelap adalah karena kita terlalu sibuk menatap apa yang hilang, apa yang kurang, dan apa yang tidak kita miliki. Kita lupa menundukkan pandangan untuk melihat apa yang masih ada. Padahal, di balik hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, tersimpan cahaya besar yang mampu menenangkan jiwa. Cahaya itu bernama syukur. Bayangkan seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Hari-hari awal dipenuhi keresahan. Pikiran gelap. Bagaimana membayar kebutuhan? Bagaimana menafkahi keluarga? Ia duduk termenung, merasa hidupnya hancur. Namun di tengah kegelapan itu, anak kecilnya berlari memeluknya sambil berkata polos, "Ayah, ayo kita makan sama-sama." Hanya sepiring nasi sederhana, tapi senyum anak itu menjadi cahaya yang menghapus sebagian gelap di hati sang ayah. Saat itu, ia sadar, mungkin pekerjaannya hilang, tapi keluarganya masih ada. Itulah syukur pada hal kecil yang menyalakan cahaya besar. Saudaraku, hati yang gelap sering disebabkan oleh lupa bersyukur. Kita hanya melihat pintu yang tertutup, padahal masih ada jendela yang terbuka. Kita hanya fokus pada doa yang belum terkabul, padahal ada doa lain yang sudah lama Allah kabulkan tanpa kita sadari. Bukankah setiap tarikan nafas yang kita hirup adalah anugerah? Bukankah kesehatan tubuh, langkah kaki, dan detak jantung adalah cahaya yang setiap hari menerangi kita? Ada seorang wanita yang diuji dengan sakit berkepanjangan. Hampir setiap hari tubuhnya lemah. Namun ia berkata dengan senyum, "Alhamdulillah, aku masih bisa mendengar suara anak-anakku. Aku masih bisa melihat mentari pagi." Ucapannya sederhana, tapi justru itulah cahaya syukur. Ia tidak menunggu sembuh total untuk bahagia. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang masih Allah titipkan padanya. Syukur, saudaraku, ibarat jendela kecil di ruangan gelap. Mungkin cahayanya tidak secerah lampu, tapi cukup untuk membuat kita tidak buta. Ketika engkau belajar menghargai hal kecil, maka hatimu tidak akan benar-benar gelap. Karena cahaya syukur selalu ada. Hanya perlu engkau sadari. Pernahkah engkau memperhatikan orang tua sederhana di desa? Mereka hidup dengan ladang kecil, rumah kayu, dan makan dengan lauk seadanya. Namun wajah mereka sering lebih tenang daripada wajah orang yang tinggal di rumah mewah di kota. Mengapa? Karena mereka hidup dengan syukur. Mereka tidak membandingkan diri dengan yang lebih tinggi, tapi menikmati apa yang mereka punya. Inilah rahasia cahaya syukur. Ia membuat yang sedikit terasa cukup, dan yang cukup terasa melimpah. Syukur juga menenangkan hati, karena ia membuatmu fokus pada nikmat yang masih ada. Saat engkau kehilangan satu hal, syukur mengingatkanmu bahwa engkau masih punya 10 hal lain. Saat engkau gagal dalam satu urusan, syukur menenangkanmu dengan menunjukkan keberhasilan kecil yang sudah engkau raih. Contohnya, seorang mahasiswa gagal lulus ujian penting. Ia kecewa, merasa masa depannya gelap. Namun ketika ia merenung, ia sadar, ia masih punya kesempatan mengulang, ia masih punya keluarga yang mendukung, ia masih punya kesehatan untuk belajar lebih giat. Syukur itu menenangkan, karena ia menyalakan cahaya harapan di tengah kegelapan kegagalan. Saudaraku, syukur bukan hanya ucapan, "Alhamdulillah," di bibir, tetapi juga kesadaran di hati. Syukur adalah cara pandang. Orang yang bersyukur selalu menemukan cahaya di tempat yang gelap. Ia tidak menunggu semua sempurna untuk bahagia, karena ia tahu kesempurnaan hanya milik Allah. Ia bahagia dengan apa yang ada, dan itulah cahaya yang membuat hidupnya terasa lebih damai. Maka, ketika hatimu gelap, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, lalu tanyakan pada dirimu, apa yang masih aku punya hari ini?
Engkau akan terkejut. Ternyata masih banyak nikmat yang sering engkau lupakan. Dan saat engkau mulai bersyukur, cahaya itu akan masuk ke hatimu. Itulah, saudaraku, cahaya ketiga yang menenangkan jiwa, syukur pada hal-hal kecil. Dengan syukur, hati yang gelap akan kembali terang, dan langkahmu akan lebih ringan menatap masa depan. 4. Cahaya dari doa yang tak pernah putus. Saudaraku, salah satu sebab hati manusia menjadi gelap adalah karena merasa sendirian. Masalah datang silih berganti, sahabat tak lagi ada, keluarga tidak mengerti, dunia seakan menutup pintu. Dalam kondisi itu, hati mudah sekali berbisik. Untuk apa lagi berjuang? Siapa yang peduli dengan keadaanku? Namun disitulah sebenarnya ada cahaya yang tidak boleh padam. Doa. Doa adalah jembatan antara langit dan bumi, antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga pengakuan, bahwa kita lemah, kita butuh, dan kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Bayangkan seseorang yang ditinggalkan oleh semua orang yang ia percayai. Hatinya gelap, pikirannya kacau. Di malam yang sunyi, ia mengangkat tangannya, meneteskan air mata, lalu berbisik, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Tangannya gemetar, hatinya pecah, namun setelah doa itu, ia merasa lebih ringan. Masalah belum selesai, tapi ada ketenangan yang turun perlahan. Itulah cahaya doa. Ia tidak selalu mengubah keadaan di luar, tapi ia selalu mengubah keadaan di dalam hati. Saudaraku, doa yang tidak pernah putus itu seperti tetesan air yang jatuh ke batu. Mungkin satu tetes tidak terlihat hasilnya. Namun jika engkau teruskan, lama-lama batu yang keras pun bisa berlubang. Begitu juga doa. Sekali doa mungkin belum terlihat hasilnya. 2 kali doa mungkin masih gelap. Tapi jika engkau terus berdoa, cahaya itu akan masuk juga. Allah tidak pernah bosan mendengar, maka janganlah engkau bosan meminta. Pernahkah engkau merasakan, ketika engkau selesai berdoa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba ada rasa lapang yang sulit dijelaskan? Itulah tanda bahwa doa tidak sia-sia. Bahkan sebelum dikabulkan pun, doa sudah menjadi cahaya yang menenangkan. Karena doa adalah bentuk keintiman, saat engkau bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Ada kisah seorang pemuda yang lama menganggur. Ia sudah melamar ke banyak tempat, tapi tak juga diterima. Malam demi malam ia berdoa, kadang sambil menangis, kadang sambil putus asa. Tapi entah bagaimana, doa itu membuatnya tetap bertahan. Hingga suatu hari, ia mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik dari apa yang ia harapkan. Saat itu ia sadar, doa-doanya selama ini bukan sia-sia. Doa yang ia kira tak didengar, justru menjadi cahaya yang menjaga hatinya agar tidak hancur di tengah penantian. Saudaraku, doa itu juga bisa menjadi obat bagi hati yang luka. Ada orang yang dikhianati sahabatnya. Gelap rasanya hidup. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Hingga akhirnya ia memilih untuk berdoa. Ya Allah, aku serahkan rasa sakit ini kepada MU. Aku tidak sanggup menanggungnya sendirian. Hari-hari berlalu, dan perlahan ia merasa lebih ringan. Luka itu tetap ada, tapi tidak lagi menghancurkan. Cahaya doa menenangkan luka yang paling dalam. Doa adalah cahaya karena ia menghubungkan hati kita dengan sumber segala cahaya, Allah. Tanpa doa, hati mudah menjadi kering, keras, dan gelap. Dengan doa, hati menjadi lembut, tenang, dan bercahaya. Saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa, bahkan ketika engkau merasa lelah. Karena doa bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perjalanan hatimu menuju Allah. Mungkin engkau meminta rezeki, Allah malah memberi kesabaran. Mungkin engkau meminta jalan keluar, Allah malah memberi keteguhan hati. Semua itu adalah jawaban. Dan setiap jawaban selalu membawa cahaya. Maka, ketika hatimu gelap, jangan diam. Angkat tanganmu, ucapkan doa, meski hanya satu kalimat, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Doa yang sederhana itu cukup untuk menyalakan cahaya dalam gelapnya hatimu. Itulah, saudaraku, cahaya keempat yang menenangkan jiwa, doa yang tak pernah putus. Selama doa masih ada di bibirmu,
berarti cahaya masih hidup di dalam hatimu. 5. Cahaya dari taubat dan kembali kepada Allah. Saudaraku, ada satu kegelapan yang paling berat ditanggung hati manusia, yaitu gelap karena dosa. Gelap yang membuat dada sesak meski dunia terlihat terang. Gelap yang membuat langkah berat meski jalan terbuka lebar. Gelap yang membuat tidur tidak nyenyak, senyum tidak tulus, dan hati tidak pernah merasa tenang. Dosa itu ibarat noda hitam yang perlahan menutupi cahaya di dalam jiwa. Mungkin awalnya kecil, sepele, hanya 1-2 kesalahan yang dianggap biasa. Namun jika terus dibiarkan, noda itu membesar, hingga akhirnya menutup seluruh cahaya hati. Itulah mengapa seseorang yang banyak dosa sering merasa gelisah tanpa sebab, marah tanpa alasan, dan sedih tanpa ujung. Namun, saudaraku, kabar gembiranya adalah Allah tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam kegelapan itu. Allah selalu menyediakan jalan pulang. Jalan itu bernama taubat. Taubat adalah cahaya yang paling indah, karena ia mampu memadamkan gelap yang paling pekat. Bayangkan seseorang yang bertahun-tahun hidup dalam maksiat. Hari-harinya penuh dengan perbuatan salah, lisannya sering menyakiti, matanya melihat yang haram, tangannya berbuat yang dilarang. Lama-kelamaan hatinya kosong, hidupnya hampa. Hingga suatu malam, ia merasa tidak kuat lagi. Ia duduk sendiri, menangis, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku sudah jauh. Aku ingin pulang. Tangis itu adalah awal cahaya. Saat itu juga, meski dosa belum sirna, pintu cahaya sudah mulai terbuka. Saudaraku, taubat itu bukan hanya ucapan, tapi keberanian untuk kembali. Kembali dari jalan gelap menuju jalan terang. Kembali dari kesalahan menuju ampunan. Kembali dari kelalaian menuju kesadaran. Dan setiap langkah taubat, sekecil apapun, adalah cahaya yang menerangi jalan. Pernahkah engkau merasakan, setelah menyesali sebuah dosa, hatimu terasa lebih ringan? Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah cahaya taubat. Allah sedang menyalakan pelita di dalam hatimu. Dan pelita itu akan semakin terang jika engkau terus menjaga taubatmu dengan amal baik. Ada seorang pemuda yang dulu dikenal nakal, jauh dari kebaikan. Hidupnya penuh kegelisahan. Namun suatu hari, ia mendengar nasihat yang menembus hatinya. Ia menangis, lalu berjanji untuk berubah. Perubahan itu tidak mudah. Ia jatuh bangun dalam perbaikan. Kadang tergelincir lagi, lalu kembali menyesal. Tapi karena ia terus berusaha kembali, Allah pun terus menyalakan cahaya di hatinya. Hingga akhirnya, ia benar-benar menjadi pribadi yang baru. Inilah bukti bahwa taubat adalah cahaya yang bisa mengubah hidup siapa saja, bahkan yang paling kelam sekalipun. Saudaraku, jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali. Jangan pernah berkata, dosaku terlalu banyak, aku sudah tidak pantas. Justru semakin besar dosamu, semakin besar pula cahaya taubat yang menantimu. Allah tidak pernah bosan membuka pintunya, selama engkau mau mengetuk dengan tulus. Cahaya taubat itu bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga menumbuhkan harapan. Orang yang bertaubat akan merasa hidupnya punya makna baru. Ia tidak lagi terikat masa lalu, tetapi bersemangat membangun masa depan. Hatinya yang dulu gelap kini bercahaya, bukan karena ia suci tanpa dosa, tapi karena ia mau kembali kepada Allah. Saudaraku, gelapnya hati karena dosa itu nyata. Namun cahaya taubat jauh lebih nyata. Selama engkau mau kembali, selama engkau mau menyesal, selama engkau mau berjanji untuk memperbaiki diri, maka cahaya itu akan selalu ada. Itulah cahaya kelima yang menenangkan jiwa, cahaya dari taubat dan kembali kepada Allah. Dengan taubat, hatimu yang paling gelap sekalipun bisa kembali bercahaya. Dengan taubat, engkau bisa memulai hidup baru yang lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Allah. Ya Allah, ketika hati kami gelap, jangan biarkan kami tersesat. Ya Allah, nyalakan cahaya MU dalam dada kami. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami menuju Engkau penuh ketenangan dan harapan. Ya Allah, peluklah hati kami dengan kasih sayang MU. Saudaraku, ketika hati terasa gelap, jangan buru-buru mencari pelarian.
Ingatlah selalu bahwa cahaya itu ada, dan Allah tidak pernah membiarkanmu sendirian. Cahaya hadir saat engkau mengingatnya, saat engkau sabar, saat engkau bersyukur, saat engkau berdoa, dan saat engkau kembali dengan taubat. Jangan takut pada kegelapan hati, karena setiap gelap selalu disertai dengan cahaya yang menunggu engkau temukan. Saudaraku, tuliskan di kolom komentar pengalamanmu ketika hati terasa gelap, dan bagaimana Allah menyalakan cahaya dalam hidupmu. Mari saling menguatkan, mari saling mendoakan. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus bersama dalam majelis ilmu virtual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.